Teguh Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan membahas topik yang berjudul 10 cara hapusnya perikatan yang tak menimbulkan sengketa. Perikatan diatur dalam buku ketiga KUH Perdata yang dimulai dari pasal 1233 hingga pasal 1864 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan dan lahir karena undang-undang, bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Terkait lahirnya perikatan karena suatu persetujuan maupun lahirnya karena undang-undang, maka berakhirnya perikatan juga demikian. Berakhirnya perikatan karena suatu persetujuan seperti karena pembayaran, karena pembaruan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena percampuran utang atau konfusio, karena pembebasan utang, kebatalan atau pembatalan, dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang-undang diantaranya seperti karena penawaran pembayaran tunai yang disertai dan diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau yang dikenal juga dengan konsinyasi. Selanjutnya karena musnahnya suatu barang yang terutang, dan yang ketiga karena lewatnya waktu atau daluarsa. Agar berakhirnya perikatan dapat terurai dengan jelas dan tidak menimbulkan sengketa, maka perlulah dikemukakan beberapa hal penting terkait definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, sehingga perikatan dapat dikatakan hapus atau berakhir. Nah, yang pertama itu karena pembayaran yang dimulai dari pasal 1382 hingga pasal 1403 KUH Perdata, yaitu pelunasan baik berupa uang, barang maupun jasa ataupun tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditor. Sebagai salah satu contoh, terjadinya perjanjian jual beli sepeda antara A dan B. A menjual sepeda miliknya dan B membeli sepeda miliknya A. A menyerahkan sepeda miliknya dan B membayar penuh harga dari sepeda tersebut. Atas transaksi jual beli tersebut, maka terpenuhilah kewajiban masing-masing pihak antara pihak A dan B. Maka dari sebab itu, perikatan mereka telah dikatakan berakhir atau hapus. Nah, cara yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau yang kita kenal juga sebagai konsinyasi, yaitu mulai dari pasal 1404 hingga pasal 1412 KUH Perdata, yaitu cara berakhirnya perikatan di mana debitur yang hendak membayar utangnya kepada kreditur, namun kreditur menolak untuk menerima pembayaran utang tersebut. Maka dalam hal demikian, debitur bisa menitipkan pembayaran utang tersebut ke kepanitaran pengadilan negeri setempat. Sebagai salah satu contoh, misalnya A sebagai debitur hendak membayar utangnya kepada B sebagai kreditur, namun B menolak untuk menerima pembayaran tersebut. Maka dalam kondisi demikian, A dapat menitipkan pembayaran utangnya tersebut ke kepanitaran pengadilan negeri setempat dan pengadilanlah yang meneruskan pembayaran utang tersebut kepada B. Dalam hal penitipan utang tersebut telah dititipkan melalui pengadilan, maka perjanjian utang piutang antara A dan B dianggap telah berakhir atau hapus. Dan yang ketiga adalah karena pembaruan utang atau novasi, diatur mulai dari pasal 1413 hingga pasal 1424 KUH Perdata, yaitu perikatan antara debitur dan kreditur yang sudah ada digantikan dengan perikatan yang baru. Dalam hal pergantian hutang lama menjadi hutang baru, maka dinamakan juga sebagai novasi objektif. Dalam hal pergantian orangnya, maka disebut juga dengan novasi subjektif. Novasi subjektif ini terbagi atas dua, yaitu novasi subjektif aktif di mana kreditur lama digantikan dengan kreditur baru, dan novasi subjektif pasif di mana debitur lama digantikan dengan debitur baru. Sebagai salah satu contoh, misalnya A memiliki utang kepada B sebagai kreditur, namun A tidak mampu untuk membayarnya, dan B mengatakan bahwa A tidak perlu lagi membayar utangnya tersebut sebesar 1 juta rupiah, melainkan cukup membayar utangnya sebesar 500.000 rupiah dan utang piutang dianggap lunas. Maka perjanjian utang piutang antara A dan B yang semula sebesar 1 juta rupiah dihapuskan dan digantikan dengan utang yang baru, yaitu sebesar 500.000. Maka dalam hal demikian, utang lamanya dianggap telah hapus atau berakhir. Yang keempat adalah perjumpaan utang atau kompensasi, diatur mulai dari pasal 1425 hingga pasal 1435 KUH Perdata, yaitu penghapusan hutang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan hutang yang sudah ada dan dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Sebagai salah satu contoh, misalnya A memiliki utang kepada B sebesar 1 juta rupiah.
Dan pada saat yang sama, B juga memiliki utang sebesar 1 juta rupiah kepada A. Dalam hal demikian, utang antara A dan B dianggap telah lunas dan berakhir karena impas. Maka perjanjian utang piutang di antara mereka dianggap telah hapus atau berakhir. Dan selanjutnya yang kelima adalah percampuran utang atau confusio, diatur mulai dari pasal 1436 hingga pasal 1437 KUH Perdata, yaitu percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Sebagai salah satu contoh, misalnya A mempunyai utang kepada B. Karena berjodoh, akhirnya A menikahi B. Dalam hal demikian, maka terjadilah percampuran utang antara A dan B karena telah terjadi suatu persatuan harta kawin karena hubungan perkawinan. Dalam hal demikian, utang dianggap telah berakhir, yang padahal A dulunya memiliki utang kepada B. Yang keenam adalah pembebasan utang, diatur mulai dari pasal 1438 hingga pasal 1443 KUH Perdata, yaitu pernyataan sepihak secara tegas dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Sebagai contoh, misalkan A mempunyai utang kepada B sebagai kreditur. Namun karena satu dan lain hal, B menyatakan kepada A bahwa terhadap utang-utangnya dinyatakan lunas dan terhadap hal tersebut perikatan di antara mereka dianggap telah berakhir atau hapus. Cara yang ketujuh adalah karena musnahnya barang yang terhutang, diatur mulai dari pasal 1444 hingga pasal 1445 KUH Perdata. Ketentuan pada pasal 1444 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur, sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, maka terhadapnya perikatan dianggap telah berakhir atau hapus. Cara yang ke-8 adalah karena kebatalan atau pembatalan, diatur mulai dari pasal 1446 hingga pasal 1456 KUH Perdata. Menurut ketentuan pada pasal 1446 KUH Perdata tidak diatur mengenai kebatalan, melainkan hanya pembatalan, yaitu apabila syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi, maka suatu perikatan tersebut dapat dibatalkan. Cara yang ke-9 adalah berlakunya suatu syarat pembatalan sebagaimana yang diatur dalam buku ke-1 KUH Perdata. Yang dimaksud dalam syarat di sini adalah ketentuan dalam isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjanjian tersebut batal. Maka terhadap tersebut perikatan antara kedua belah pihak dianggap telah berakhir atau hapus. Dan cara yang terakhir, yang ke-10 adalah lewatnya waktu atau daluarsa, diatur mulai dari pasal 1946 hingga pasal 1993 KUH Perdata. Menurut ketentuan pada pasal 1946, lewatnya waktu atau daluarsa ini dijadikan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan berdasarkan syarat-syarat tertentu karena lewatnya waktu dan atas syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Berikut materi mengenai 10 cara hapusnya perikatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak menimbulkan sengketa. Semoga bermanfaat.